Struktur fabel. Struktur itu adalah susunan ya. Jadi kalau struktur fabel berarti kita akan membahas tentang susunan dari teks fabel. Struktur fabel yang pertama adalah orientasi. Kemudian selanjutnya adalah komplikasi, resolusi, dan terakhir koda. Jadi ada 4 ya strukturnya. Jadi kalau kita ingin menulis sebuah teks fabel harus memahami struktur keempat ini ya, 4 struktur ini. Orientasi yang pertama. Jadi susunan paling awal atau paling atas dalam teks fabel itu adalah orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar. Nah, pasti ya dalam teks fabel itu yang paling awal biasanya menceritakan tentang tokoh dan latarnya. Seperti misalkan ya cerita si kancil dan buaya. Nah, pasti pertama kali itu orientasinya berisi mengenalkan tokoh adanya si kancil, kemudian buaya, dan terjadi di sungai atau latarnya. Nah, seperti itu. Itu adalah struktur orientasi. Struktur selanjutnya adalah struktur komplikasi. Nah, pada struktur ini berisi permasalahan atau konflik yang terjadi antar tokoh. Jadi dalam komplikasi ini sudah dimunculkan konflik yang terjadi dan menuju ke klimaks. Itu adalah struktur komplikasi. Selanjutnya, struktur resolusi. Resolusi ini adalah bagian yang berisi pemecahan masalah. Jadi dari yang tadinya sudah mulai muncul masalah, kemudian menuju klimaks, selanjutnya sudah pemecahan masalah. Jadi mulai berkurang masalahnya. Itu adalah struktur resolusi. Kemudian struktur yang terakhir adalah koda. Nah, koda ini adalah bagian terakhir dalam teks fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh yang diceritakan. Dan biasanya diambil pelajaran atau amanat dari kisah atau cerita fabel tersebut. Nah, jadi inti dari koda adalah penyampaian amanat. Nah, struktur koda ini adalah opsional ya, bisa memakai koda atau juga bisa tidak menggunakan koda. Nah, itu adalah struktur fabel, bagian-bagian teks fabel yang harus kita ketahui jika kita ingin menulis sebuah teks fabel. Selanjutnya, kita akan membahas kebahasaan dari teks fabel. Kebahasaan fabel diantaranya yang pertama adalah menggunakan kalimat langsung. Kemudian ada kalimat tidak langsung, kemudian kata seru, kemudian kata sandang si dan sang, kemudian yang terakhir adalah kata depan. Untuk kebahasaan fabel yang pertama, kalimat langsung, kita simak tayangan berikut ini. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung kepada orang yang dituju, serta sesuai dengan apa yang diujarkan tanpa ada perubahan apapun, dan ditandai dengan tanda kutip. Contohnya seperti ini. Aku harus bisa mendapatkan nilai baik di ujian akhir nanti, kata Kiki. Nah, tanda atau ciri-ciri dari kalimat langsung ada tandanya, tanda kutip 2 ini. Nah, ini termasuk ciri yang paling mencolok dalam kalimat langsung. Selanjutnya, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ditandai dengan kata hubung bahwa. Contoh dalam kalimat, Kiki berkata bahwa, nah ini ya, Kiki berkata bahwa ia harus bisa mendapatkan nilai baik di ujian akhir nanti. Nah, memberitahukan kepada orang lain. Nah, itu adalah kalimat tidak langsung. Selanjutnya kita akan membahas kebahasaan kata seru. Kata seru adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang, seperti marah, sedih, gembira, sakit, heran, kagum, terkejut, dan sebagainya. Contoh kata seru, kata aduh, aduhai, wow, oh, hore,
kasihan, dan lain-lain. Itu adalah contoh kata seru. Contoh, wow, hebat sekali permainan bolanya. Kemudian, oh, begitu. Nah, yang dimaksud kata seru yang digaris bawah ini ya, dalam penerapannya pada kalimat, itu adalah kata seru. Selanjutnya, kata sandang si dan sang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti, tetapi menjelaskan kata benda dan kata sifat yang diikutinya. Contoh kata sandang ada si, sang, hang, dan hyang. Contoh, si kecil, si kancil, si buaya, dan lain sebagainya. Ada lagi, contoh kata sandang sang, yaitu adalah Sang Maha Kuasa, Sang Raja. Nah, kemudian apakah kalian tahu perbedaan dari penggunaan si dan sang? Nah, sama-sama kata sandang, tetapi perbedaannya di sini ya. Kalau kata sandang si itu merujuk pada atau yang diikuti biasanya nama atau julukan yang biasa saja atau netral, standar. Tetapi untuk sang itu identik penggunaannya pada nama atau julukan yang diagungkan atau dimuliakan seperti Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Sang Raja. Nah, seperti itu perbedaannya. Itu adalah kata sandang si dan sang. Selanjutnya, kata depan. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau kata benda atau pronomina atau kata ganti. Nah, biasanya pada teks fabel, kata depan yang sering muncul atau sering digunakan itu adalah kata depan di, ke, dari, pada. Nah, contoh dalam kalimatnya, si kancil menemui si buaya di sungai. Nah, kata di sungai itu adalah termasuk kata depan. Kemudian ada lagi, kura-kura sebentar lagi sampai ke garis finish. Nah, kata depan yang dipakai adalah kata depan ke. Ini ya yang diwarnai kuning ini. Nah, ini adalah contoh-contoh kata depan dalam kalimat. Kemudian jangan lupa ya, harus digarisbawahi bahwasanya penulisan kata depan dalam kalimat itu dipisah. Oke ya, dipisah. Di sungai, jadi dipisah. Kemudian ke garis juga dipisah. Nah, ini adalah penulisan kata depan dalam kalimat atau dalam teks fabel.